Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 59. Chiang Hiong, aku menerima petunjukmu. Terima kasih, dan gadis ini lalu menjura dan tanpa banyak cakap lagi lalu melarikan diri ke ruangan belakang. Jangan dikira bahwa gadis ini merasa malu karena kalah, melainkan malu karena melihat perasaannya sendiri terhadap pemuda itu. Pemuda itu sendiri pun tergerak hatinya. Dia melihat seorang dara yang selain cantik manis akan tetapi juga penuh semangat perjuangan, puteri seorang pemimpin pejuang. Tentu saja dia tidak mungkin dapat membandingkan gadis yang manapun juga dengan Cisian yang telah merebut hatinya untuk pertama kalinya, juga dia tidak dapat membandingkan kepandaian Siok Lan dengan Cisian yang benar-benar membuatnya kagum sekali. Dia sendiri belum tentu akan mampu mengalahkan Cisian seandainya dia mengeluarkan seluruh kepandaiannya sekalipun. Akan tetapi, dia tertarik kepada Siok Lan yang sepaham dengan dia, yaitu berjiwa patriot menentang penjajahan. Oleh karena itulah, setelah beberapa hari kemudian Bu Sengkin dan keluarganya mengundangnya untuk bicara tentang perjodohan, dan keluarga itu mengusulkan pertalian jodoh antara dia dan Bu Siok Lan, Han Beng menerimanya dengan girang. Karena saya kini telah yatim piatu dan tidak mempunyai anggota keluarga lagi, maka untuk urusan ini sebaiknya kalau saya minta doa restu dari suhu di Kunlun Pai, demikian saja dia menjawab. Tentu saja, hal itu baik sekali, kata Bu Sengkin. Biarlah kita mencari hari baik dan kami akan mengirim utusan menghadap Kunlun Pai dan membicarakan urusan perjodohan ini kepada mereka dengan resmi. Sementara ini, kita anggap bahwa engkau telah bertunangan dengan Siok Lan. Tentu saja sebelum membicarakan urusan perjodohan itu dengan Han Beng, lebih dulu Bu Sengkin dan Nandini telah bicara dengan Siok Lan dan melihat gadis itu agaknya tidak menolak bahkan nampak malu-malu sebagai tanda kalau seorang perawan dilamar orang dan tidak menolak. Dan untuk pertunangan atau tali perjodohan yang disetujui kedua pihak ini, walaupun belum diresmikan karena mereka belum menghadap pimpinan Kunlun Pai yang sebetulnya hanya merupakan wakil-wakil atau wali yang tidak langsung saja dari Han Beng dan tidak mungkin akan menolaknya, maka pertunangan itu lalu dirayakan secara sederhana oleh keluarga Bu. Hadir dalam perayaan sederhana itu para patriot pejuang yang menganggap Han Beng sebagai orang yang berjasa besar dalam perjuangan mereka. Karena pesta berlangsung di antara golongan sendiri, maka biarpun diadakan dengan sederhana namun amat meriah. Tidak ada golongan luar yang diundang, maka percakapan yang terjadi dalam pesta kecil pun itu berjalan dengan lancar dan terbuka. Akan tetapi, betapa heran dan terkejut hati semua orang ketika penjaga di luar dengan suara lantang mengumumkan datangnya keluarga KO dari kota raja. Semua percakapan terhenti dan pihak tuan rumah, diikuti oleh keluarganya, bangkit dan berjalan ke pintu untuk menyambut. Keheranan yang tadinya menyelinap di dalam hati Bu Sengkin berubah menjadi kejutan besar sekali. Alisnya berkerut dan sepasang matanya memandang tajam ketika dia melihat bahwa yang muncul adalah 3 orang yang pernah datang di tempat ini dan menggegerkan semua sahabatnya para patriot. Mereka ini bukan lain adalah pendekar naga sakti gurun pasir Kao Kok Chu, istrinya yang berwatak keras dan juga lihai itu, dan putranya, Jenderal Kao Chin Leong. Tentu saja jantungnya berdebar tegang dan biarpun dia pernah kalah oleh pendekar sakti dengan satu lengan itu dan istri-istrinya juga kalah oleh keluarga Kao, namun dia tidak merasa gentar, bahkan memandang marah. Bu Sengkin cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada, menghormat kepada 3 orang tamu itu. Kiranya keluarga Kao yang gagah perkasa yang telah datang. Harap banyak maaf karena tidak mengetahui terlebih dahulu akan kunjungan Samwi, maka kami tidak dapat melakukan penyambutan secara selayaknya. Kao Kocu tersenyum dan mengangkat tangannya ke depan dada. Maaf, kamilah yang seharusnya minta maaf karena datang tanpa memberitahu terlebih dahulu sehingga agaknya kami amat mengganggu Bu Eng Hiong dan para sahabat yang gagah perkasa, yang agaknya sedang mengadakan pesta. Sama sekali tidak mengganggu. Malah kebetulan, silakan Samwi masuk dan duduk sebagai tamu kehormatan kami. Hendaknya Samwi ketahui bahwa malam ini kami sedang merayakan pertunangan puteri kami. Mendengar ini, 3 orang itu menjadi girang sekali, walaupun ada pula perasaan tidak enak dalam hati mereka. Pihak keluarga Bu pernah mengusulkan tali perjodohan dengan keluarga mereka, dan mereka telah menolaknya. Dan kini, setelah gadis yang pernah ditolak itu bertunangan dengan orang lain, mereka datang sebagai tamu yang tidak diundang. Maaf, kalau begitu kami tidak berani mengganggu kegembiraan keluarga Bu Eng Hiong.
Biarlah kami datang besok pagi saja, kata Cao Kok Chu. Ah, kenapa sungkan-sungkan? Silakan kami tahu bahwa Samwi merasa sungkan dan canggung karena kami tidak mengundang. Akan tetapi, biarlah sekarang kami mengundang Samwi untuk hadir dan duduk sebagai tamu kami yang terhormat. Cao Kok Chu memandang kepada istrinya. Wan Cheng adalah orang yang berhati keras dan terbuka. Kini melihat sikap tuan rumah, ia pun mengangguk kepada suaminya dan wanita gagah ini melepaskan kalungnya yang dihias mainan seekor naga emas mata mutiara biru yang amat indah. Setelah mereka masuk ke dalam ruangan itu, diikuti pandang mata seluruh tamu, juga pandang mata Bu Siok Lan yang mukanya sebentar berubah pucat dan sebentar berubah merah. Wan Cheng pelopori keluarganya, menghampiri Siok Lan dan berkata, "Kami merasa gembira sekali memperoleh kesempatan untuk mengucapkan selamat atas pertunanganmu, Nona Bu Siok Lan. Dan sebagai tanda bahwa kami sekeluarga ikut merasa gembira, terimalah sebuah tanda mata dari kami ini." Wan Cheng menyerahkan kalungnya yang amat indah itu. Siok Lan girang sekali melihat sikap wanita gagah perkasa ini. Setelah ia memandang kepada ayah bundanya dan melihat isyarat yang menyetujui, ia pun lalu memakai kalung itu dibantu oleh Wan Cheng, lalu menghaturkan terima kasih. Peristiwa ini seolah-olah memecahkan semua dinding pemisah di antara mereka dan tiga orang tamu agung ini segera memberi selamat kepada Bu Sengkin, kepada Nandini, bahkan mereka bertiga lalu diperkenalkan dengan calon suami Siok Lan, yaitu Chia Han Beng. Ketika mendengar siapa adanya tamu-tamu agung itu, tentu saja Han Beng terkejut setengah mati dan memandang kepada pria berlengan buntung itu dengan penuh kagum. Nama besar pendekar naga sakti gurun pasir tentu saja sudah seringkali didengarnya dan tidak disangkanya bahwa kini dia akan berhadapan dengan pendekar itu, bahkan menerima ucapan selamat atas pertunangannya. Di lain pihak, ketika mendengar bahwa tunangan Siok Lan adalah murid utama dari Kunlun Pai, keluarga Cao juga merasa kagum. Mereka bertiga lalu dijamu sebagai tamu-tamu kehormatan dan semua orang bergembira ria pada pesta sederhana itu. Di dalam percakapan mereka selanjutnya, kedua pihak adalah orang-orang yang berjiwa pendekar, hanya persoalan politik saja yang memisahkan mereka menjadi golongan patriot yang anti pemerintah dan golongan yang membantu pemerintah. Akan tetapi, keluarga Bu ini maklum bahwa belum tentu pembantu-pembantu pemerintah merupakan penjilat-penjilat yang hanya haus akan kekuasaan dan harta belaka. Mereka melihat kenyataan betapa orang seperti Cao Chin Leong itu biarpun menjadi seorang panglima, namun dia menjadi panglima karena ingin menenteramkan kehidupan rakyat, dan dia pun berani menentang ketidakadilan di kalangan atas. Dalam kesempatan itu pula, menjelang bubar pesta, Cao Kok Chu memperoleh kesempatan baik untuk menyatakan isi hatinya kepada pihak tuan rumah. Bu Eng Hiong, sesungguhnya amat janggalah apa yang akan kami kemukakan ini, dan kalau tidak mengingat bahwa keluarga Bu adalah keluarga gagah perkasa yang seperti juga kami tentu akan lebih dapat menerima keterbukaan dan kejujuran, agaknya kami tidak akan berani mengemukakan maksud hati kami ini. Bu Sengkin memandang tajam penuh selidik, juga penuh keheranan hati. Ah, urusan apakah gerangan yang dikandung dalam hati kau Tai Hiap? Memang lebih baik segala urusan dikeluarkan melalui mulut dan diperbincangkan sampai beres, daripada disimpan di dalam hati dan dapat menimbulkan penyakit. Cao Kok Chu menarik napas panjang, lalu memandang kepada Chin Leong yang bersikap tenang saja. Kemudian memandang kepada istrinya. Melihat sikap suaminya yang kelihatan amat sungkan itu, Wan Cheng merasa kasihan dan ia pun berkata dengan terus terang kepada Bu Sengkin. "Beginilah, Bung Hiong. Terus terang saja kami datang mengunjungi keluargamu adalah untuk melakukan lamaran terhadap putrimu." Putri Nandini bangkit berdiri dan mukanya menjadi pucat. Wan Cheng tersenyum. "Maaf, tentu saja kami tidak gila untuk meminang putrimu yang telah mengikat jodoh dengan orang lain. Maksud kami adalah melamar Bu Cisian." Nandini duduk kembali dan mukanya menjadi merah lagi. Bu Sengkin terbelalak, lalu pandang matanya nampak muram. "Untuk putra tunggal Jiwi?" tanya Bu Sengkin kepada suami istri itu sambil memandang kepada Cao Chin Leong. Kini Cao Kok Chu yang menjawab karena pertanyaan itu terasa amat tidak menyedapkan hatinya. "Bu Eng Hiong, sekali lagi kami mohon maaf. Tentu engkau sendiri mengerti bahwa soal perjodohan adalah soal hati dari orang yang bersangkutan. Kami orang tua sekalipun tidak berhak mencampuri dan kami sebagai orang tua hanyalah melaksanakan saja hasrat hati anak yang bersangkutan.
Jadi, tentu engkau maklum pula bahwa putra kami telah jatuh cinta kepada putrimu, yaitu Bu Cisian, karena inilah kami mengajukan pinangan. Ucapan pendekar sakti berlengan satu itu sudah cukup jelas. Di situ terkandung penyesalan bahwa keluarga Kau pernah menolak usul ikatan jodoh dan kini malah mengajukan pinangan untuk putri keluarga Bu yang lain. Semua itu dilakukan karena permintaan anak, dan juga dia mengingatkan bahwa jodoh adalah urusan hati, urusan cinta kasih antara kedua orang muda, oleh karena itu dapat saja terjadi seperti keadaan mereka, yaitu menolak Sioklan dan meminang Cisian. Bu Sengkin mengangguk-angguk, tersenyum dan mengelus jenggotnya. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, Kau Tayyap tentu percaya kalau saya katakan bahwa kami sekeluarga merasa terhormat sekali dengan pinangan ini, dan sekiranya anakku Cisian itu setuju, tentu dengan hati dan tangan terbuka akan kami terima pinangan ini. Akan tetapi, hendaknya Samwi mengerti keadaan kami dan anak kami itu. Pernah Samwi saksikan sendiri sikap anak itu terhadap saya, dan ibunya sudah tiada. Agaknya, dalam urusan perjodohannya, saya pun sama sekali tidak dapat memutuskannya. Anakku itu agaknya lebih dekat dengan suhengnya daripada dengan kami, dan ini. Saya tidak dapat menyalahkannya. Sudahlah, tentu Samwi mengerti, yang jelas, saya akan merasa berbangga sekali kalau dapat mempunyai mantu seperti Jenderal Muda Kau Chin Liong. Akan tetapi, saya tidak berkuasa atas diri Cisian. Sebaiknya kalau Samwi menghubungi Cisian secara langsung saja. Kalau ia menerima, kami akan berbahagia sekali. Akan tetapi kalau ia menolak, saya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hanya inilah yang dapat saya katakan sebagai jawaban atas pinangan Samwi. Keluarga Kau merasa puas dan gembira dengan jawaban itu. Memang mereka pun mengerti bahwa antara Cisian dan ayah kandungnya ini tidak ada hubungan yang baik. Dan tentang perjodohan gadis itu tentu berada di tangan gadis itu sendiri. Hal ini dimengerti benar oleh Chin Liong yang sudah mengenal watak Cisian. Akan tetapi, Bu Sengkin adalah ayah kandung Cisian, dan melewatinya dalam urusan perjodohan Cisian sungguh dapat diartikan sebagai penghinaan. Kini, mereka telah menyampaikan pinangan kepada pendekar itu dan biarpun pendekar itu tidak dapat memutuskan, namun pada dasarnya pendekar Bu telah menyetujui kalau putrinya berjodoh dengan Chin Liong dan ini sudah cukup bagi pemuda itu. Ketika pesta bubar, mereka berpamit dan menghaturkan terima kasih. Setelah keluar dari kota Chin'an, Chin Liong tidak ikut dengan ayah bundanya yang hendak pulang kembali ke utara, ke tempat tinggal mereka, yaitu di Istana Gurun Pasir. Aku akan pergi ke kota raja lebih dulu, kata pemuda itu. Setelah melapor kepada pangeran yang kini telah menjadi kaisar, aku akan minta cuti dan akan pergi mencari Cisian sampai dapat. Setelah bertemu dan memperoleh keputusan, barulah aku akan menyusul ayah dan ibu pulang ke utara. Ayah dan ibu itu memberi banyak nasihat sebelum mereka berpisah. Atau lebih banyak ibunya yang menghujaninya dengan nasihat-nasihat agar berhati-hati dan sebagainya. Ayahnya Kau Kok Chu tidak banyak bicara, hanya berkata dengan suara yang berwibawa. Chin Liong, satu hal harus kau ingat bahwa perjodohan hanya dapat dilaksanakan apabila keinginan itu hanya terdapat dari kedua pihak. Kalau keinginan itu hanya terdapat di satu pihak saja, kelak akan mendatangkan banyak masalah dalam rumah tangga. Dan ingat, cinta kasih bukan berarti harus menikah. Tapi kalau keduanya ada cinta kasih, menikah merupakan jalan yang paling tepat. Syukurlah andai kata gadis itu juga menghendaki perjodohan denganmu. Kalau ia tidak setuju, hal itu wajar saja dan tidak sepatutnya menyengsarakan perasaan hatimu. Pesan ayahnya ini meninggalkan kesan mendalam di hati Chin Liong. Dia tahu bahwa kalau sampai Cisian menolak cintanya, menolak menjadi istrinya, dia akan menderita pukulan batin, hatinya akan terasa sakit. Akan tetapi dia melihat pula kebenaran ucapan ayahnya, maka dia pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Ketika Sim Hongbu melarikan diri dari Chin'an, dari sarang para patriot karena dia panik dan berduka melihat betapa Cisian menyerangnya kalang kabut, diam-diam Chu Pek In juga melakukan pengejaran. Akan tetapi kalau seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi seperti Chin Liong saja tidak mudah dapat menyusul Sim Hongbu, apalagi Pek In yang ilmunya kalah jauh dibandingkan dengan suhengnya yang dicintanya itu. Akan tetapi, ia tidak pernah berhenti mencari jejak Hongbu dan telah mengambil keputusan bahwa baginya hanya ada dua pilihan, yaitu mencari sampai jumpa atau mati dalam usahanya itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Berpekan-pekan lamanya Chu Pek In mencari dan mengikuti jejak suhengnya itu. Akan tetapi ia pun dibikin bingung ketika ia melihat jejak suhengnya itu setelah menuju ke timur lalu kembali lagi ke barat, ke kota Chin'an dan menurut penyelidikannya, suhengnya itu pergi ke Chin'an bersama seorang laki-laki setengah tua. Dan setelah pergi mengejar dan mencari Hongbu selama hampir 2 bulan, akhirnya Pek In kembali ke Chin'an dan bertemu dengan keluarga Bu. Dari Bu Tahyap ia mendengar banyak. Bu Sengkin yang mempunyai banyak sekali pengalaman itu dapat memaklumi bahwa gadis ini amat mencinta Hongbu akan tetapi dia tahu pula bahwa Pek In bertepuk sebelah tangan dalam hal ini. Karena, baru beberapa hari yang lalu, Sim Hongbu datang bersama seorang pamannya dan mengajukan pinangan atas diri Cisian. Dan hal ini terjadi baru beberapa hari setelah dia dan keluarganya menerima kunjungan dan pinangan dari keluarga Kao. Bu Tahyap dan keluarganya menceritakan bahwa kini keadaan telah banyak berubah setelah Kaisar tua meninggal dan setelah Pangeran Qian Liong memegang kendali pemerintahan. Dia bercerita banyak tentang keadaan para pendekar patriot sekarang, yang sudah tidak dikejar sebagai musuh dan bagaimanapun juga harus mengakui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh Kaisar baru. Semua itu didengarkan dengan penuh perhatian oleh Chu Pek In, akan tetapi sesungguhnya di dalam hatinya, gadis ini tidak begitu tertarik. Kalau ia tadinya ikut pula dalam kelompok para pendekar patriot, hal itu hanya dilakukan karena ia mengikuti Hongbu dan karena suhengnya itu dianggap buronan dan di dalam pengejaran orang-orangnya Kaisar. Bulo Cianpue, saya mencari Sim Suheng sampai jauh, akan tetapi jejaknya malah menuju kembali ke Chin'an. Apakah dia datang ke sini? Akhirnya dia bertanya dan Bu Sengkin yang memberi isyarat kepada istri-istrinya itu segera menjawab. Dia memang pernah datang ke sini bersama seorang pamannya, akan tetapi tidak bermalam dan hari itu juga telah pergi lagi. Kurang lebih seminggu yang lalu dia datang. Ada hal yang amat menggembirakan, yaitu bahwa katanya, Kaisar baru juga membebaskan dia, dan dia menyatakan bahwa pedang Koai Liong Kiam oleh Kaisar telah dinyatakan sebagai pedang milik keluargamu. Jadi sekarang dia tidak lagi dikejar-kejar. Berita ini memang menggembirakan hati Chu Pek In. Akan tetapi, Lo Cianpue, setelah meninggalkan Chin'an, dia pergi kemanakah? Pendekar itu menarik napas panjang. Tentu saja dia tidak tega untuk menceritakan bahwa Hongbu telah datang melamar Cisian. Akan tetapi dia dapat menduga kemana perginya Hongbu. Kemana lagi kalau tidak mencari Cisian? Untuk mengatakan bahwa Hongbu kini mencari-cari Cisian, apalagi kalau dijelaskan bahwa pemuda itu mencarinya untuk melamarnya, berarti tentu menghancurkan perasaan gadis ini. Maka dia pun lalu berkata, setelah dia dibebaskan oleh Kaisar, tentu dia akan memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya oleh gurunya. Apakah engkau tidak dapat menduganya? Tugas itu adalah mengalahkan Kim Xiao Kiamsut. Bu Sengkin mengangguk. Tentu saja. Dia tentu mencari pendekar suling emas Kam Hong, untuk melaksanakan tugas yang dipikulnya, yaitu mengadu ilmu dengan pendekar itu atau sumoinya. Chu Pek In mengepal tinju. Aku harus membantunya. Kemudian dipandangnya pendekar itu dan ia bertanya. Kemanakah dia mencari mereka? Kami tidak tahu, Nona, hanya kami mendengar bahwa pamannya itu masih mempunyai keluarga di Lokyang. Mungkin saja mereka itu pergi ke Lokyang. Keterangan ini memang benar, dan pula, menurut beberapa orang pendekar patriot yang melihatnya, memang paman dan keponakan itu meninggalkan Chin'an menuju ke barat. Kalau begitu, saya akan segera menyusul dan mencarinya, Lo Cianpue. Chu Pek In berpamit. Setelah gadis yang selalu berpakaian pria itu pergi, Bu Sengkin menarik napas panjang dan berkata kepada 3 orang istrinya yang masih duduk di situ bersamanya. Ah, betapa cinta telah mengombang-ambingkan kehidupan para muda seperti gelombang samudera mempermainkan perahu-perahu kecil. Betapa cinta menciptakan sorga atau neraka di dunia ini. Cinta memang selalu mendatangkan sorga dan sekaligus juga neraka dalam hidup, tiba-tiba Nandini berkata. Dan anehnya, 2 orang madunya mengangguk-angguk membenarkan. Melihat ini, Bu Sengkin membelalakan matanya. Agaknya kalian bertiga sudah sepakat begitu. Apa maksud kalian? Lihat saja kehidupan kami. Kami mencari sorga bersamamu akan tetapi yang kami dapat neraka, kata pula Nandini cemberut, dan 2 orang madunya juga cemberut. Mau tidak mau Bu Tahyap tertawa. Akan tetapi mengakulah, bukankah di samping neraka kalian juga mendapatkan sorga?
Bukankah kalau satu di antara kita saling berpisah kita merasa rindu dan menderita? 3 orang istrinya diam saja karena memang mereka harus mengakui bahwa mereka baru merasa berbahagia kalau di samping suami ini, walaupun kadang-kadang mereka harus menahan panas hati karena cemburu. Memang demikianlah hidup, pendekar itu menyambung. Di mana ada senang tentu ada susah, kalau ada surga tentu ada neraka. Akan tetapi, jangan dikira bahwa yang pahit-pahit dalam hidup itu tidak perlu. Coba saja bayangkan, tanpa kita merasakan pahit, bagaimana mungkin kita dapat menikmati manis? Tanpa kita merasakan bagaimana yang dinamakan susah itu, bagaimana kita bisa mengenal senang? Demikian pula, kalau kita tidak pernah mengenal neraka, mana mungkin kita dapat menikmati sorga? Hahaha, selama kita berada dalam cengkeraman yin yang, tentu saja keduanya itu kait-mengait dan tidak mungkin kita dapat terbebas dari kekuasaan dan roda perputarannya. Apa yang diucapkan oleh Bu Sengkin itu memang merupakan kenyataan. Sayang dia tidak menyelami lebih mendalam lagi sehingga dia hanya menerima hal itu sebagai sesuatu yang seharusnya demikian, sehingga dia sendiri masih terseret ke dalam lingkaran setan dari baik dan buruk, senang dan susah dan sebagainya itu. Senang dan susah adalah dua permukaan dari sesuatu yang sama. Keduanya tak dapat dipisahkan karena memang keduanya itu merupakan dua saudara kembar yang tak terpisahkan. Ada yang satu pasti ada yang lain. Karena itu, setiap pengejaran akan kesenangan sudah pasti akan bertemu pula dengan kesusahan karena kesenangan dan kesusahan itu berbadan satu tapi bermuka dua. Apa yang nampak pada muka itu, baik nampak sebagai senang maupun sebagai susah, hanya merupakan akibat daripada pilihan pikiran sendiri belaka. Apa yang hari ini dianggap sebagai menyenangkan, mungkin saja pada hari esok akan dianggap sebagai menyusahkan, dan demikian sebaliknya. Senang dan susah muncul sebagai akibat daripada penilaian. Dan penilaian ini selalu bersumber kepada kepentingan si aku. Si aku adalah pikiran, si aku adalah nafsu. Wajarlah bagi seorang manusia untuk dimasuki perasaan-perasaan itu. Senang, susah, takut, malu, marah, dan sebagainya. Namun, dengan pengamatan terhadap diri sendiri secara penuh kewaspadaan dan perhatian, di waktu perasaan-perasaan itu memasuki hati dan pikiran, maka kita tidak akan terseret. Mengamati semua itu, menghadapi semua itu, tanpa menilai-nilai sebagai baik atau buruk. Mengamati saja penuh kewaspadaan tanpa ada si aku yang mengamati. Jadi hanya pengamatan saja yang ada, kewaspadaan saja yang ada. Menerima semua itu sebagai suatu hal yang sudah semestinya begitu, seperti yang dilakukan oleh Bu Sengkin, maka tidak akan timbul perubahan dan untuk selama hidup, kita akan selalu terombang-ambing antara suka dan duka, dan biasanya, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Dan selama kita menjadi permainan si kembar ini, kita takkan pernah bahagia. Yang kita anggap kebahagiaan bukan lain hanyalah kesenangan belaka yang pada lain saat sudah akan berubah lagi menjadi kesusahan. Chu Pek-in melakukan perjalanan ke barat dalam usahanya mencari Sim Hong Bu. Ia pergi menuju ke Lokyang, sebuah kota yang besar ramai dan juga kuno di Provinsi Honan. Gadis yang bagi yang tidak tahu dianggap sebagai seorang pemuda remaja yang amat tampan ini, melakukan perjalanan sambil bertanya-tanya dan menyelidik kalau-kalau ada yang melihat Sim Hong Bu lewat di situ. Akan tetapi, agaknya sampai di Lokyang, tidak ada seorang pun yang dapat memberi keterangan tentang suhengnya itu. Tidak ada yang melihat adanya seorang pemuda seperti Sim Hong Bu lewat di jalan yang dilaluinya. Dengan hati yang gelisah dan berduka, kedua kaki yang lemas karena melakukan perjalanan jauh dan tubuhnya lelah sekali. Hari telah menjelang senja ketika terpaksa untuk hari itu ia menunda dulu pencariannya dan mencari kamar di sebuah losmen. Karena ia merasa amat lelah dan ingin beristirahat sebaiknya, maka dipilihlah hotel yang paling besar di kota itu. Hotel itu nampak besar dan cukup megah, dengan huruf-huruf besar dengan tinta emas di depannya berbunyi Tian Hock Likoan. Ketika Pek-in memasuki ruangan depan hotel itu dan menuju ke kantor di sudut, ia melihat 6 orang laki-laki duduk menghadapi meja bercakap-cakap di ruangan depan. Seorang pelayan segera menyambutnya dan sesaat alis pelayan ini berkerut melihat pakaian dan sepatu Pek-in yang kotor dan berdebu. Akan tetapi ketika dia memandang wajah yang tampan itu, dia segera bertanya dengan suara yang cukup ramah. Selamat sore, Tuan Muda. Kalau Anda mencari kamar, sungguh sayang sekali karena semua kamar telah penuh. Chu Pek-in memandang pelayan itu dan hatinya menjadi kesal sekali. Ia sudah lelah dan juga jengkel dan berduka karena kehilangan jejak suhengnya. Dan begitu tiba di hotel,
Di mana ia ingin cepat-cepat merebahkan diri, pelayan itu mengatakan bahwa semua kamar telah penuh. Ia merasa curiga, karena pelayan itu tadi memandang pakaian dan sepatunya yang berdebu. Karena sedang duka dan jengkel, maka Paek In menjadi mudah berprasangka dan marah-marah. Ia menyangka bahwa tentu pelayan ini tidak percaya kepadanya, pakaiannya berdebu, jangan-jangan ia dianggap tidak punya uang untuk membayar kamar. Hotel ini begitu besar, tentu mempunyai banyak kamar, masa sudah penuh? Benarkah tidak ada kamar kosong sama sekali? Aku sanggup membayar sewanya, berapapun juga, tanyanya dengan suara yang mengandung kejengkelan. Ia tidak tahu bahwa 6 orang pria yang tadi bercakap-cakap kini berhenti bicara dan semua melirik ke arahnya. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam, seorang pria yang usianya kurang lebih 40 tahun, memandang kepada Paek In dengan sepasang matanya melotot lebar dan mulutnya mengandung senyum penuh arti, tangannya meraba-raba kumisnya yang melintang ketika sepasang matanya itu menatap ke arah wajah dan tubuh Paek In dari pinggir. Sungguh, Kongcu, semua kamar telah penuh. Hari ini memang ramai sekali sehingga tidak ada lagi kamar di hotel kami yang kosong. Harap Anda memaafkan kami, kata pengurus hotel yang sudah menjenguk keluar dari dalam kantornya. Chu Paek In menarik napas panjang. Memang dia sedang sial, pikirnya, segala-galanya tidak pernah berhasil. Ingin ia menangis. Bung pengurus, biarlah kami mengosongkan sebuah di antara kamar-kamar yang kami sewa dan berikanlah kepada tuan muda ini. Tiba-tiba terdengar suara parau dan kasar, suara dari pria tinggi besar berkulit hitam itu. Tapi Kau telah membayar semua kamar itu. Si pengurus berkata. Tidak mengapa, seorang temanku dapat tidur bersama temannya dan mengosongkan kamar itu untuk Kongcu ini. Atau kalau Kongcu ini mau, tempat tidurku cukup lebar dan boleh saja aku membagi tempat tidur dengan dia. Wajah Chu Paek In menjadi merah. Kalau didengarnya kata-kata itu sebagai seorang wanita, tentu saja kata-kata itu amat kurang ajar. Hampir saja ia marah sekali kalau tidak diingatnya bahwa ia kini sedang menyamar sebagai seorang pria. Maka ia pun berkata kepada pengurus hotel itu. Kalau memang sudah penuh, sudahlah, aku bisa mencari kamar di hotel lain. Chu Paek In membalikkan tubuh dan tanpa menoleh kepada 6 orang pria itu, ia hendak meninggalkan ruangan hotel. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara parau itu. Nanti dulu, Xiao Te, aku hendak bicara denganmu. Chu Paek In menoleh dan melihat laki-laki tinggi besar itu sudah berdiri dan menjura kepadanya, demi kesopanan ia pun lalu balas menjura. Ada urusan apakah yang hendak dibicarakan? Ia bertanya sambil memandang tajam. Laki-laki itu bersikap cukup sopan dan ramah, dan sepasang matanya yang lebar memandangnya dengan kekaguman yang tak disembunyikannya. Bukan pandang mata orang jahat, pikirnya, melainkan pandang mata seorang yang mata keranjang. Akan tetapi ia lalu teringat bahwa ia berpakaian pria dan biasanya jarang ada orang yang dapat mengetahui penyamarannya, maka ia membantah penilaiannya sendiri, karena tidak mungkin pria tinggi besar itu tertarik kepada seorang pemuda. Xiao Te, maafkan kalau aku mencampuri urusanmu. Akan tetapi melihat bahwa engkau nampak lelah, pakaian dan sepatumu penuh debu menunjukkan bahwa engkau telah melakukan perjalanan jauh, dan agaknya tidak akan mudah bagimu untuk mencari kamar di hotel-hotel lain yang tentu juga penuh, maka aku menawarkan sebuah kamar kami kepadamu. Kami bernam menyewa 5 kamar, kalau dikurangi 1 kamar kami masih dapat tidur. Sebuah kamar untuk berdua pun tidak mengapa. Chu Paek In tersenyum dan tidak tahu betapa senyumnya yang membuat wajahnya nampak semakin tampan itu membuat si tinggi besar semakin kagum. Ah, aku tidak ingin merepotkan paman yang belum kukenal. Sama sekali tidak merepotkan. Atau adik boleh pilih, memakai sebuah kamar sendirian atau berdua denganku. Tempat tidur di kamar kami cukup besar. Tidak, terima kasih. Aku tidak biasa tidur berdua, jawab Paek In cepat-cepat memotong perkataan orang. Kalau begitu, pakailah sebuah kamar sendirian saja. Temanku dapat mengalah, kata pula si tinggi besar. Melihat kebaikan orang, Chu Paek In merasa ragu-ragu untuk menolak. Dan pengurus hotel itu pun cepat berkata kepadanya. Kongcu, apa yang dikatakan oleh Kwakausu ini memang benar. Sekarang sedang ramainya orang berdagang hasil bumi. Banyak tamu pedagang dari luar kota ini dan setiap hari semua hotel di kota ini penuh. Agaknya akan sukar bagi Kongcu untuk memperoleh kamar di hotel yang baik, kecuali di hotel-hotel kecil yang kotor.
Ucapan pengurus hotel ini menghilangkan keraguan Chu Pek In dan ia pun lalu menghaturkan terima kasih kepada si tinggi besar. Ah, tidak perlu sungkan, adik yang baik. Kita manusia di mana-mana memang harus saling bantu, bukan? Dengan begini, kita menjadi kenalan baru. Aku senang sekali berkenalan denganmu, Xiao Te. Perkenalkanlah, aku Koa Chin Gu dari Lozhou sebelah selatan kota ini. Koa Kausu adalah guru silat yang terkenal di Lozhou, bahkan di kota Lokyang ini, tuan muda, kata si pelayan memuji. Koa Kausu, kata Pek In sambil menjura. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku sudah lelah sekali dan ingin beristirahat. Sambil berkata demikian, Pek In lalu meninggalkan orang tinggi besar itu dan mengikuti pelayan dan seorang teman si tinggi besar yang hendak mengambil barang-barangnya dari kamar yang diberikan kepada Pek In. Setelah kamar itu bersih, Chu Pek In membersihkan tubuhnya, berganti pakaian dan memesan makan minum dalam kamarnya. Ia sudah lelah dan agak turun semangat, maka ia tidak keluar lagi dan memesan makan di kamarnya saja. Setelah makan dan istirahat sebentar, duduk termenung memikirkan nasibnya, ia pun merebahkan dirinya dan tidur. Ia sendiri tidak tahu berapa lama ia tertidur, akan tetapi tiba-tiba ia terbangun oleh ketukan di pintu. Chu Pek In membuka matanya dan tanpa turun dari pembaringan ia bertanya. Siapa di luar? Suara parau di luar segera dikenalnya sebagai suara Koa Kausu. Aku Koa Chin Gu, Chu Xiao Te. Koa Kausu, ada keperluan apakah mengetuk pintu kamarku? Tanya Pek In sambil duduk di tepi pembaringan. Saking lelahnya, tadi ia telah tertidur dengan pakaian lengkap, hanya sepatunya saja yang dilepaskan. Harap buka pintunya, adik Chu. Aku mempunyai hal yang amat penting untuk dibicarakan denganmu. Chu Pek In adalah seorang gadis gagah yang tidak pernah mengenal takut, akan tetapi setelah banyak merantau seorang diri meninggalkan lembah, ia sudah mempunyai banyak pengalaman dan bersikap hati-hati. Betapapun juga, ia harus mencurigai orang yang telah bersikap terlalu baik kepadanya itu. Dipakainya sepatunya dan diselipkan sulingnya di pinggang, tertutup baju, kemudian ia pun melangkah ke pintu dan membukanya. Koa Chin Gu masuk sambil tersenyum ramah. Sudah tidurkah, Xiao Te? Maafkan kalau aku mengganggu, ya. Ketika dia bicara itu, Pek In mencium bau arak dan biarpun sikap guru silat itu masih biasa saja, namun melihat muka hitam itu kemerahan, juga matanya, ia dapat menduga bahwa orang ini tentu terlalu banyak minum arak dan agak mabok. Tanpa mempersilakan duduk, ia pun bertanya. Koa Kausu, ada keperluan apakah yang hendak kau bicarakan? Banyak sekali. Chu Xiao Te, kata guru silat Koa itu dan dia pun menutupkan kembali daun pintu. Karena mengira bahwa orang itu menutupkan pintu karena memang mempunyai urusan yang penting, maka Pek In juga diam saja, hanya memandang dengan penuh perhatian. Akan tetapi, orang Shikoa itu tanpa dipersilakan lagi kini sudah duduk, bukan duduk di atas kursi, melainkan di tepi pembaringan. Dan si muka hitam itu kini tersenyum menyeringai sambil berkata, Aku ingin berkenalan lebih baik denganmu, adik Chu Pek In. Sini duduklah di dekatku sini, agar kita lebih enak bicara. Sejak melihatmu tadi, aku sudah suka sekali kepadamu, adik yang baik. Muka Pek In menjadi merah sekali. Akan tetapi ia masih teringat bahwa orang itu bicara kepadanya sebagai seorang pemuda, bukan seorang gadis. Ah, Paman Koa, mengapa begitu? Katakanlah apa yang perlu kau bicarakan sehingga malam-malam engkau datang ke sini. Aku mengantuk sekali. Haha, mengantuk? Tidurlah biar kita bicara sambil merebahkan diri. Ataukah engkau lelah dan perlu kupijati? Kesinilah, sayang. Pek In mulai mengerutkan alisnya. Apakah orang ini sudah tahu akan penyamarannya dan bersikap kurang ajar karena tahu bahwa ia adalah seorang wanita? Akan tetapi hatinya belum yakin benar dan ia masih berpura-pura menegur. Koa Kausu, apa artinya sikapmu ini? Lupakah engkau bahwa aku adalah seorang pria? Hahaha, lupa. Tentu saja tidak, adik tampan. Kalau engkau seorang wanita, apa kau kira aku sudi mendekatimu? Aku membenci wanita, dan aku sayang kepada pemuda-pemuda tampan seperti engkau ini. Kesinilah, adik tampan, akan kupijati engkau agar lelahmu lenyap dan engkau temani aku tidur. Marilah. Dan guru silat bermuka hitam itu sudah mengembangkan kedua lengannya ke arah Pek In. Pek In memandang dengan mata terbelalak. Betapapun banyaknya pengalaman yang dihadapinya selama ini, baru sekarang melihat keganjilan ini.
Seorang pria yang hendak mencumbu pria lain. Inikah yang dinamakan orang banci? Tubuh guru silat itu demikian tinggi besar, kulitnya kasar hitam dan kumisnya melintang, tubuhnya jelas menunjukkan laki-laki 100%. Akan tetapi mengapa dia menyukai pria muda tampan? Teringat akan hal ini, Paek In dapat menduga betapa banyaknya pemuda-pemuda tampan yang menjadi korban orang aneh ini. Tentu di antara murid-muridnya yang belajar ilmu silat banyak terdapat pemuda-pemuda remaja yang tampan. Entah dipermainkan secara bagaimana. Tak dapat ia membayangkannya dan ia sudah merasa jijik dan geli, seperti melihat seekor ular. Manusia keparat! Keluarlah engkau dari sini! Paek In membentak marah sekali dan menudingkan telunjuknya ke arah pintu. Koa Kausu memandang bengis, lalu bangkit berdiri dan bertolak pinggang. Ah! Kiranya engkau hanya seorang pemuda yang tidak mengenal budi. Beginikah balasannya ditolong orang? Kalau memberikan kamar kosong kepadaku kau anggap sebagai budi besar yang harus dibalas dengan kemesuman dan kecabulanmu, engkau mimpi, orang berhati binatang. Sudahlah, kau cepat keluar dari sini sebelum kuhancurkan kepalamu. Paek In sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Guru silat itu membelalakan kedua matanya, dan dia tersenyum. Baru sekarang nampak oleh Paek In betapa senyum pria ini mengandung sifat kegenit-genitan seperti wanita. Koa Chin Bu sebetulnya bukanlah seorang penjahat, melainkan seorang guru silat yang cukup kenamaan. Akan tetapi, dia mempunyai kelainan dengan orang-orang biasa, yaitu, dia suka bermain cinta dengan pria-pria muda yang tampan. Dia sungguh tidak suka menyukai wanita, karena kalau tubuhnya tinggi besar dan kasar seperti pria tulen, adalah hatinya seperti seorang wanita, terutama mengenai selera dan berahi. Dia tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap pria-pria muda, karena dengan pengaruhnya sebagai guru silat, banyaklah murid-muridnya sendiri yang mau melayaninya dengan harapan memperoleh pelajaran silat yang lebih tinggi daripada murid-murid lain. Maka, terhadap Paek In yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang tampan sekali ini pun Koa Kausu tidak bermaksud menggunakan kekerasan. Akan tetapi dia telah dihina dan dimaki, maka bangkitlah kemarahannya. Bocah kurang ajar. Engkau ditolong baik-baik, diperlakukan dengan sikap ramah dan manis, malah menghina orang. Bocah sombong, benarkah engkau hendak menghancurkan kepalaku? Coba saja kalau engkau mampu. Mampu? Apa sukarnya? Akan tetapi aku tidak ingin membuat kacau dengan pembunuhan, maka bukan kepalamu yang akan kuhancurkan, melainkan lengan tanganmu saja. Berkata demikian, Paek In sudah menerjang ke depan dengan pukulan tangan kirinya. Pukulannya mantap dan cepat sekali, sehingga guru silat itu yang mengenal serangan berbahaya, mengeluarkan seruan dan cepat menangkis dengan lengan kanannya, dan berbareng dengan itu langsung membalas dengan sodokan tangan kirinya ke arah dada Paek In. Biarpun hal ini bukan dimaksudkan untuk kurang ajar, akan tetapi sebagai seorang gadis, Paek In menganggapnya demikian, maka ia pun sudah mengerahkan tenaga sinkang pada lengan kanannya dan dia menghantam ke bawah, ke arah lengan kiri lawan. Krak! Tulang lengan kiri Koa Kausu, dekat pergelangan, patah-patah dan di lain saat Paek In telah menendang tubuhnya sehingga guru silat terpelanting. Paek In cepat membuka pintu dan sekali lagi menendang. Tubuh guru silat itu terlempar keluar pintu kamar. Tentu saja ia mengaduh-aduh karena bukan hanya lengan kirinya yang patah-patah tulangnya, akan tetapi juga dua kali tendangan itu membuat dadanya sesak dan perutnya mulas. Ribut-ribut ini mendatangkan 5 orang temannya dan melihat betapa guru silat itu mengaduh-aduh, memegangi lengan kiri dengan tangan kanan, 5 orang itu lalu menyerbu ke dalam kamar Paek In. Akan tetapi Chu Paek In sudah muncul di pintu dan membentak marah. Masih ada lagi yang hendak kurang ajar kepadaku? Dia memukulku, dia mematahkan lenganku, pukul dia. Koa Kausu yang merasa kesakitan itu sudah bangkit berdiri dan dengan meringis dia menuding ke arah Paek In dengan telunjuk kanannya. 5 orang temannya terkejut bukan main, tidak disangkanya bahwa pemuda remaja yang halus tampan itu mampu merobohkan guru silat Koa yang lihai. Mereka berlima dapat menduga bahwa tentu pemuda itu memiliki kepandaian tinggi, maka mereka sudah mencabut senjata golok mereka dan menyerbu ke dalam kamar. Akan tetapi Chu Paek In sudah marah sekali. Ketika tangannya bergerak, nampak sinar emas berkelebatan, dan terdengar bunyi nyaring ketika sinar emas itu bertemu dengan golok-golok di tangan 5 orang yang mengaduh-aduh, ada yang kepalanya benjol, ada yang lengannya patah, dan ada pula yang mendekap perutnya yang kena ditendang. Keadaan menjadi geger karena semua tamu kini terbangun dan berdatangan ke tempat itu.
Tiba-tiba, di antara para tamu itu, muncul sepasang suami istri yang gagah perkasa. Pack in. Mereka menegur. Chu Pack In yang masih siap-siap menghadapi segala kemungkinan dengan suling di tangan, cepat menengok dan melihat bahwa yang menegurnya itu adalah seorang laki-laki tinggi besar bersama seorang wanita cantik, segera mengenalnya. Pria itu adalah pamannya sendiri, Chu Kangbu, dan wanita itu adalah istri pamannya, Yufi. Paman, teriaknya ketika mengenal pamannya. Pack In, mari kita pergi saja dari sini, kata Kangbu. Pack In begitu girang bertemu dengan pamannya sehingga ia tidak membantah, cepat mengambil pakaiannya dan keluar dari dalam kamarnya bersama paman dan bibinya. Setelah mereka mengambil pakaian dari kamar suami istri itu, Kang Bu lalu mengajak mereka keluar, berhenti di kantor pengurus, membayar untuk 2 kamar mereka dan segera mengajak keponakannya pergi meninggalkan hotel. Hal ini dilakukan oleh Kang Bu yang tidak mau menghadapi keributan setelah terjadi perkelahian antara keponakannya dan beberapa orang laki-laki tamu hotel itu. Mereka lalu mencari kamar di rumah penginapan kecil di pinggir kota. Di sini mereka lalu saling menceritakan perjalanan masing-masing, dan Chu Pack In dengan hati bersedih menceritakan betapa ia telah bertemu dengan Hong Bu, bersama-sama pergi ke Chin-an di mana mereka berdua tinggal di sarang para patriot. Aku bertemu dengan Bibi Tang Chun Chiu di sana, Paman. Engkau tahu, yang menjadi pemimpin para pendekar patriot adalah Bu Seng Qin Lo Cian Pui? Pantas kalau begitu. Hanya demikian Kang Bu berkata karena dia tidak mau mencampuri kehidupan pribadi bekas kakak iparnya itu. Pack In lalu melanjutkan ceritanya, betapa Hong Bu bertemu dengan 2 orang yang harus dilawannya, yaitu keluarga Kao dan juga pendekar suling emas Kam Hong. Betapa kemudian karena diserang oleh Chi Xian, Hong Bu melarikan diri dan dikejar oleh jenderal muda Kao Chin Leong. Aku pun mengejarnya, Paman, akan tetapi aku tertinggal jauh dan aku terus mencarinya sampai berbulan-bulan. Jejaknya membawaku kembali ke Chin-an dan menurut keterangan Bu Lo Cian Pui mungkin Sim Su Hang pergi ke Lokyang ini. Kemudian ia menceritakan pengalamannya di hotel itu dan sikap guru silat Shikoa yang aneh dan kurang ajar terhadap dirinya. Sungguh aneh, Paman. Dia sudah mengatakan bahwa dia menganggap aku pria, akan tetapi mengapa dia hendak merayuku? Apakah dia itu orang-orang gila, Paman? Pamannya tertawa, demikian pula Yufi. Yufi yang menjawab. Pack In, ketahuilah bahwa di dunia ini memang terdapat orang-orang yang sejak lahir telah mempunyai kelainan-kelainan yang mungkin saja diperkuat oleh keadaan sekeliling di waktu dia masih kanak-kanak. Atau mungkin ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya sehingga ada orang yang tubuhnya pria akan tetapi perasaan hatinya wanita, seperti orang yang mengganggumu tadi. Akan tetapi ada orang yang tubuhnya wanita akan tetapi perasaan hatinya pria. Dan orang begitu hanya suka berdekatan dengan sesama wanita, dan membenci pria. Demikianlah yang dinamakan banci, Bibi. Biasanya, sebutan banci ditujukan kepada pria yang berhati wanita seperti pengganggumu tadi. Pria-pria seperti itu condong untuk menjadi wanita, merasa dirinya sebagai wanita, bahkan yang sudah terlalu berat kecondongannya itu, tidak ragu-ragu lagi untuk berpakaian sebagai wanita dan bersikap sebagai wanita pula. Sebaliknya, wanita yang berhati pria itu pun condong untuk menjadi pria dan berpakaian sebagai pria. Tiba-tiba Yufi berhenti dan memandang kepada Pack In dengan muka berubah dan sikap sungkan. Melihat sikap istrinya ini, Kang Bu tertawa. Jangan khawatir, Pack In adalah seorang wanita asli, buktinya ia jatuh cinta kepada Hong Bu. Kalau ia suka berpakaian pria adalah karena mendiang orang tuanya memberi pakaian pria kepada Pack In. Wajah Chu Pack In menjadi merah sekali. Ah, jadi ada wanita yang hatinya seperti pria dan lebih suka menjadi pria? Aku tidak mempunyai perasaan seperti itu, Bibi. Akan tetapi setelah mendengar penuturan itu, aku jadi muak untuk memakai pakaian pria, jangan-jangan aku disangka orang banci lagi. Biarlah, mulai sekarang aku akan mengenakan pakaian wanita. Harap Bibi membantuku. Demikianlah pada keesokan harinya, kedua orang wanita itu berbelanja dan mulailah Chu Pack In mengenakan pakaian wanita. Dan sungguh harus diakui bahwa setelah ia mengenakan pakaian wanita, mau berbedak dan berhias, ia nampak sebagai seorang dara yang cantik jelita. Bahkan Chu Kangbu sendiri memuji keponakannya itu dan menyatakan sayangnya mengapa sejak dahulu keponakannya tidak mau berpakaian sebagai seorang wanita. Kemudian mereka bertiga melanjutkan usaha Pack In untuk mencari Sim Hong Bu. Kemanakah perginya Sim Hong Bu?
Seperti telah kita ketahui, Hongbu lari dan mencari pamannya untuk mengajak pamannya itu melakukan peminangan atas diri Cisian. Dan dia sudah berhasil bertemu dengan pamannya itu. Akan tetapi Cao Qin Leong juga berhasil mengejarnya dan menyusulnya sehingga tak dapat dihindarkan lagi terjadilah perkelahian di antara mereka. Perkelahian yang amat seru dan mati-matian dan tentu akhirnya akan menimbulkan akibat hebat, dan mungkin tewasnya seorang di antara mereka kalau saja tidak muncul Cao Kokcu yang melerai. Setelah ternyata bahwa kaisar yang baru telah menyatakan bahwa pedang Koai Leong Kiam itu adalah hak milik keluarga Chu, maka tentu saja antara Hongbu dan keluarga Cao tidak ada permusuhan lagi. Mereka bahkan menjadi sahabat dan berpisah sebagai sahabat. Setelah berpisah dari Cao Qin Leong dan ayahnya, Sim Hongbu lalu mengajak pamannya pergi ke Qin-an untuk mengajukan lamaran atas diri Cisian kepada keluarga Bu. Dan Bu Sengqin, seperti jawabannya terhadap lamaran keluarga Cao, juga menyuruh Hongbu untuk langsung saja melamar kepada Cisian atau kepada Suheng gadis itu karena dia sendiri tidak berkuasa atas diri putrinya itu. Mendapatkan jawaban ini, Hongbu lalu pergi mencari Cisian dan memang dia pergi ke Lokyang karena pamannya hendak pergi mencari keluarga yang jauh di dekat Lokyang. Setelah tiba di Lokyang keduanya saling berpisah dan Hongbu melanjutkan perjalanannya seorang diri mencari Cisian. Ketika Chu Pek-in tiba di Lokyang, selain Chu Kangbu dan Yu Fi yang juga berada di kota itu, sesungguhnya Hongbu juga berada di situ. Hanya pemuda ini tidak bermalam di kota, melainkan di luar kota, di dalam sebuah kuil tua karena pemuda ini telah dapat mengikuti jejak Cisian dan Kam Hong. Pada pagi hari itu, Kam Hong dan Cisian sedang mengamati pemandangan yang amat indah di lembah sungai Huangho di utara kota Lokyang. Lembah itu sunyi karena memang mereka menghindari tempat ramai. Sambil memandang di atas air yang tenang karena baru saja arusnya terpatahkan di selokan, Cisian melamun dan akhirnya berkata, "Suheng, sudahlah kita tidak perlu mengejar dan mencari orang Shisim itu. Kalau memang dia yang menghendaki untuk melanjutkan adu ilmu antara Koai Leong Kiam Sut dan Kim Xiao Kiam Sut, biar dia yang mencari kita." Melihat sungai yang amat lebar dan tenang ini, timbul niatku untuk melakukan perjalanan melalui air. Kalau kita naik perahu mengikuti aliran sungai ini, kita akan sampai kemanakah, Suheng? Air sungai Huangho ini akan membawa kita kembali ke Qin-an lagi, kemudian masuk Laut Pohai, jawab Kam Hong. Dan dari sana ke kota raja apakah masih jauh? Tentu lebih dekat daripada dari sini. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.